Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS yang pertama, yaitu nomor 1, relevansi antara kurir dan kurikulum. Nah, kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir atau pelari, dan curere yang artinya tempat berpacu. Nah, kaitannya dengan kurikulum yaitu jangka waktu yang ditempuh oleh siswa dari awal melakukan pendidikan sampai akhir dengan memperoleh suatu ijazah. Jadi, hubungannya yaitu jangka waktu yang ditempuh oleh siswa. Nah, yang kedua yaitu asas-asas yang mempertimbangkan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu asas filosofis yang berkenaan dengan tujuan pendidikan sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan tata cara mengajarkan, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Selanjutnya, asas psikologi. Nah, pada asas ini berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi, dirancang dengan kognitif dan afektif siswa. Pendidikan pada hakikatnya adalah pelayanan yang diperuntukkan pada siswa, karena dalam psikologi juga membahas aspek psikis yang terdapat pada siswa. Selanjutnya, psikologi belajar dan psikologi perkembangan penting pada asas psikologi ini. Selanjutnya, asas sosiologis. Asas sosiologis ini adalah asas ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antar individu dan individu lain. Nah, sekolah adalah institusi sosial yang didirikan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Maka kurikulum sekolah dalam menyusun penyusunan dan pelaksanaan banyak mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam asas ini kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar. Selanjutnya yaitu eptek harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir sesuai perkembangan zaman. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum garis atas bawah. Nah, model kurikulum ini yaitu line staff, yaitu prosedur garis staff atau garis komando dari atas ke bawah. Maksudnya pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi yaitu Kemendiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Nah, dalam model ini pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 1964 berganti menjadi kurikulum 1969. Nah, pada awalnya kurikulum 1964 rencana pendidikan yang mempunyai pokok-pokok mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Nah, kurikulum ini juga menganut manifesto Usdek atau Nasakom, sehingga kurikulum ini diganti
menjadi program Pancawardhana yang menitik beratkan pada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan kepribadian dan jasmani. Kurikulum 1968 bertujuan untuk pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya yaitu landasan yang diterapkan kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini yaitu landasan filosofis. Nah, filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Salah satunya dalam pengembangan kurikulum pun berpijak pada aliran filsafat tertentu sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Nah, pada dasarnya filsafat ini merupakan pedoman bagi pendidikan secara filosofis sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam membentuk nilai yang diyakini sebagai kebenaran ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertanyaan selanjutnya yaitu karakteristik dari kurikulum 1984, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan instruksional, yang kedua pendekatan pembelajaran berpusat pada CBSA, selanjutnya pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB, yang keempat materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral, semakin tinggi tingkat kelas semakin banyak materi pelajaran yang dibebankan. Nah, selanjutnya menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum memberikan latihan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari kurikulum KPK. Kelemahannya yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi pembelajaran di kelas. Selanjutnya, konsep KPK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Selanjutnya, paradigma guru dan pembelajaran KPK masih seperti kurikulum sebelumnya. Yang keempat yaitu memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi itu tidak bersifat tunggal. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu kurikulum bermuatan lokal. Muatan lokal itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman, potensi kedaerahan, karakteristik daerah, keunggulan daerah. Nah, kurikulum ini juga secara khusus memuat program pendidikan dengan membentuk mata pelajaran yang isinya menyampaikan kaitan dengan lingkungan sekitar sebagai upaya pemerintah. Kurikulum ini untuk meningkatkan relevansi terhadap kebutuhan daerah yang bersangkutan.
Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kurikulum. Nah, tahap-tahap perkembangan kurikulum yang pertama yaitu pada kurikulum pada tingkat makro atau nasional. Nah, pada tingkat ini pengembangan kurikulum dibahas dalam ruang lingkup nasional, yaitu meliputi tripusat pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi atau sekolah. Pengembangan kurikulum tingkat institusi lembaga mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu merumuskan tujuan sekolah dan menetapkan isi struktur program dan menyusun strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran ini dilakukan dalam bentuk menyusun dan mempertimbangkan silabus bidang mata studi pelajaran untuk setiap semester. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Nah, untuk mengembangkan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas ini, guru harus menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, tahap menurut Hamalik yaitu studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini pengembangan kurikulum harus melakukan analisis kebutuhan program dan merumuskan berbagai pertimbangan termasuk hal-hal yang harus dikembangkan. Tahap kedua yaitu perencanaan kurikulum. Nah, pada tahap ini pengembang kurikulum menyusun konsep perencanaan awal kurikulum. Tahap yang ketiga yaitu pengembangan rencana operasional kurikulum. Pada tahap ini, pengembangan kurikulum membuat rencana operasional kurikulum yang meliputi penyusunan silabus, pengembangan bahan ajar, dan menentukan sumber-sumber belajar seperti buku, modul, dan narasumber. Tahap yang keempat yaitu uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Nah, tujuan uji coba ini untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum, hambatan atau masalah apa yang terjadi, bagaimana mempengaruhi lingkungan, faktor apa saja yang mendukung, dan bagaimana upaya mengatasi hambatan dan pemecahan masalah. Yang kelima yaitu implikasi kurikulum. Pada tahap ini melakukan minimal 2 kegiatan pokok, yaitu kegiatan diseminasi dan melaksanakan kurikulum secara menyeluruh. Yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi kurikulum. Pada tahap ini pengembangan kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum yang meliputi tahap masukan sesuai dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Yang ketujuh, tahap perbaikan dan penyesuaian. Pada tahap ini pengembang kurikulum harus melakukan perbaikan penyesuaian apabila berdasarkan monitoring dan evaluasi kurikulum ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum adiwiyata. Kurikulum adiwiyata merupakan seperangkat rencana peraturan yang berlangsung di sekolah guna bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah, baik mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kurikulum ini adalah kurikulum yang transparan atau kurikulum bayangan, yang hal ini dapat diselipkan pada materi pembelajaran, yaitu mengenai alam sekitar atau lingkungan hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.